Halo teman-teman, saya Megi Relmasira. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya, yaitu ringkasan materi sistem informasi akuntansi dimulai dari bab yang pertama sampai bab yang ketiga. Oke, sekarang kita mulai dari bab yang pertama. Bab 1 membahas tentang gambaran umum sistem informasi akuntansi. Akuntansi sebagai sistem informasi dan perkembangannya. Akuntansi adalah bahasa bisnis. Setiap organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis. Pada era agraris, petani menggunakan akuntansi untuk mendapatkan informasi tentang harga pokok hasil pertanian yang mereka jual. Pada era industri, perusahaan membuat atau membeli barang untuk dijual. Meskipun proses dan jenis biayanya berbeda dengan era agraris, tetapi tujuan penggunaan akuntansi tetap sama. Pengertian akuntansi. Secara tradisional, akuntansi adalah seni bagaimana mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan transaksi bisnis. Namun seiring perkembangan zaman, pengertian akuntansi mulai berubah. Pengertian akuntansi yang sekarang adalah akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan pelaporan transaksi bisnis. Sistem akuntansi dapat didefinisikan menjadi dua prosedur, sistem akuntansi dan sistem operasi perusahaan. Kita dapat melihat gambar hubungan prosedur atau sistem akuntansi dengan prosedur sistem operasi perusahaan pada tampilan berikut. Prosedur atau sistem dibagi menjadi dua, yaitu prosedur akuntansi dan prosedur operasi atau sistem operasi. Keduanya ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Prosedur akuntansi memberikan informasi sebagai dasar melakukan operasi, dan prosedur operasi bergantung pada prosedur akuntansi. Perkembangan konsep akuntansi sebagai sistem informasi. Pada tahun 1966, konsep akuntansi sebagai sistem informasi mulai digunakan oleh badan berwenang di Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa akuntansi pada dasarnya merupakan sistem informasi. Selanjutnya, akuntansi dalam konteks sistem informasi mulai diterima dan diajarkan di beberapa perguruan tinggi. Kita bahas topik yang selanjutnya, sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Akuntansi pada dasarnya merupakan sistem informasi, namun yang membedakannya adalah sistem informasi akuntansi atau yang biasa disingkat dengan SIA hanya mengolah data yang memiliki dampak ekonomi. Melihat akuntansi sebagai bahasa bisnis dan sistem informasi, maka SIA sangat diperlukan oleh organisasi perusahaan. Fungsi sistem informasi akuntansi adalah mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari, mendukung proses pengembalian keputusan, membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal. Peran SIA untuk memenuhi tujuannya. Yang pertama, mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam SIA, mengelola data transaksi, menyimpan data untuk tujuan di masa depan, memberi pemakaian atau pengambil keputusan atau manajemen informasi yang mereka perlukan, mengontrol semua proses yang terjadi. Pada 1.3 kita membahas tentang pentingnya informasi bagi organisasi perusahaan. Informasi berperan sebagai perekat organisasi. Jadi, dilihat dari aspek informasi, suatu organisasi merupakan integrasi dari berbagai keputusan yang diambil oleh orang-orang di dalam organisasi berdasarkan kepada informasi yang diterimanya dan persepsi orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan. Pengelompokan informasi akuntansi. Yang pertama dilihat dari isinya. Scorekeeping. Scorekeeping adalah informasi yang menggambarkan aktivitas masa lalu yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Yang kedua, attention direction, berisi informasi yang dapat menarik minat para pemakai informasi.
Yang ketiga, pengambil keputusan berisi informasi berkaitan dengan pengambilan keputusan di masa depan. Pemakai informasi ada dua pihak. Yang pertama, pihak eksternal, yaitu semua pihak yang terkait dengan perusahaan. Contohnya, pemasok, pelanggan, pemegang saham, badan pemerintah, serikat pekerja, investor, dan kreditur. Pihak internal, contohnya manajer di berbagai tingkatan dan bagian dengan fokus pada manajer operasional. Hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Organisasi perusahaan tidak hanya membutuhkan informasi akuntansi, tetapi juga membutuhkan informasi non-akuntansi atau sistem informasi manajemen yang biasa disingkat dengan SIM. Integrasi dari sistem pengolahan transaksi disebut sebagai sistem informasi akuntansi, dan sistem informasi manajemen merupakan perluasan dari sistem informasi akuntansi. Pengendalian intern atau dalam. Alasan utama untuk melakukan pengendalian adalah untuk memberikan jaminan yang realistis bahwa tujuan setiap aktivitas perusahaan akan dicapai dengan risiko minimal. Yang kedua, manajemen bertanggung jawab untuk melaksanakan pengendalian terhadap seluruh aktivitas perusahaan. Enterprise Resource Planning atau biasa disingkat dengan ERP. ERP adalah software paket terintegrasi yang dirancang untuk memberikan integrasi yang lengkap terhadap seluruh data yang terkait dengan sistem informasi perusahaan. E-business atau e-commerce. E-business adalah aplikasi jaringan elektronik dengan memanfaatkan fasilitas internet untuk melaksanakan proses bisnis antara orang dan organisasi dengan organisasi. Pada 1.8 kita membahas tentang pengembangan sistem informasi akuntansi. Membangun sistem informasi akuntansi harus menggunakan beberapa prinsip, metode, dan teknik yang tepat. Berbagai metode dan teknik pengembangan sistem informasi akuntansi yang banyak digunakan saat ini, kita akan membahasnya nanti pada bagian 3 di bab 14. Jadi kita tidak akan membahasnya sekarang. Audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menilai apakah sistem informasi akuntansi merupakan aset yang terlindung, melindungi aset, memelihara integritas data, dan mendorong agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Belajar sistem informasi akuntansi. Jadi ini terdapat tampilan apa saja yang kita pelajari dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, operasi bisnis, pengendalian, pelaporan, database, teknologi, prinsip akuntansi dan auditing, membangun dan mengoperasikan sistem, pengembalian keputusan manajemen, pengolahan transaksi. Oke, sekarang kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu konsep dasar sistem. Yang pertama adalah pengertian sistem. Sistem adalah kumpulan grup dari bagian atau komponen apapun, baik fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ciri-ciri sistem ini ada tampilannya, teman-teman. Jadi ciri-ciri sistem yang pertama yaitu memiliki tujuan sistem, punya batas sistem, mempunyai subsistem, hubungan sistem, output dan input, serta lingkungan internal. Tujuan sistem. Tujuan sistem di sini ada 3. Yang pertama, tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh sistem. Ini pengertian dari tujuan sistem tersebut. Sistem ada karena tujuan, dan sistem dibangun agar tujuan tercapai tidak menyimpang sehingga resiko kegagalan bisa diminimalkan. Batas sistem.
Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Subsistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem, baik fisik maupun abstrak. Subsistem akan memiliki subsistem yang lebih kecil dan seterusnya. Istilah lainnya adalah komponen, elemen, atau unsur. Pada gambar 2.3, sistem, subsistem, dan batas sistem. Di sini kita dapat melihat sistem memiliki batas, memiliki lingkungan, dan pada bagian D, ini D memiliki subsistem yaitu D1, D2, D3, dan 4. Begitu juga dengan sistem B. Sistem B memiliki subsistem yaitu B1, B2, B3, dan B4. Kita masuk ke hubungan hierarki sistem. Ada dua macam hubungan sistem, yaitu hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Hubungan sistem dengan subsistem yang terlihat pada gambar 2.4. Gambar ini nanti akan tampil di layar. Disebut sebagai hubungan hierarki yang menggambarkan tingkatan. Hubungan horizontal menunjukkan hubungan antara subsistem dengan subsistem lain yang setingkat. Ini jadi dia meningkat. Input, proses, dan output. Input adalah segala sesuatu yang masuk suatu sistem. Klasifikasi input, serial input, portable input, dan feedback input. Proses. Proses merupakan perubahan dari input menjadi output. Proses mungkin dilakukan oleh mesin, orang, atau komputer. Output adalah hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Lingkungan sistem. Lingkungan sistem ada dua macam. Lingkungan eksternal atau di luar sistem, di luar organisasi, dan lingkungan internal di luar sistem, di dalam organisasi. Klasifikasi sistem. Pada tabel ini kita dapat melihat kriteria lingkungan memiliki klasifikasi sistem terbuka dan sistem tertutup. Asal pembuatannya, buatan manusia dan buatan alam atau Tuhan, keberadaannya, sistem berjalan dan sistem konsep, kesulitan, sulit, kompleks atau sederhana, dan seterusnya. Model dan modeling sistem. Jenis-jenis model. Model fisik merupakan gambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi. Model naratif, gambaran entitas dalam bentuk lisan atau tulisan cerita. Model grafik, gambaran suatu entitas dalam bentuk simbol, garis, atau bentuk lainnya. Model matematika, penggambaran suatu entitas dalam bentuk persamaan atau format matematika. Manfaat model di sini ada 3, yaitu yang pertama, mempermudah pengertian, mempermudah komunikasi, dan memperkirakan masa depan. Bahasa sistem. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Bahasa ini terbentuk dari simbol-simbol yang disepakati bersama. Bahasa sistem merupakan alat untuk berkomunikasi tentang sistem. Kita masuk ke bab yang ketiga. Bab yang ketiga berbicara tentang konsep dasar informasi dan sistem informasi. Yang pertama kita bahas adalah data. Data adalah fakta atau apapun yang digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Data bisa berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, atau pengukuran. Informasi. Informasi merupakan hasil pengolahan data, memberikan makna atau arti, berguna, atau bermanfaat.
Hubungan data dan informasi. Dalam sistem informasi, yang pertama harus ditentukan adalah informasi apa yang diperlukan, kemudian bagaimana prosesnya, dan yang terakhir adalah data apa yang harus dimasukkan. Dari peristiwa menjadi informasi. Pada gambar ini kita dapat melihat peristiwa dipersepsikan oleh manusia menjadi fakta, kemudian menjadi transaksi. Jadi, pada peristiwa menjadi informasi ini, manusia memiliki peran. Peran manusia adalah data, proses, dan info. Proses pengambilan keputusan. Di sini saya cuma ambil satu model, yaitu model Simon. Pengambilan keputusan manusia terdiri dari 3 tahap, yaitu kecerdasan, perancangan, dan pemilihan. Informasi dan pengambilan keputusan. Informasi pada tahap kecerdasan. Tahap kecerdasan berfungsi mendapatkan pengetahuan tentang apa yang terjadi di dalam dan di luar perusahaan. Informasi pada tahap perancangan. Pada tahap ini diasumsikan bahwa semua data yang relevan dan dapat diakses tersedia untuk dianalisa. Informasi pada tahapan pemilihan. Ada 3 tipe informasi yang harus disajikan, yaitu berbagai pemecahan yang disarankan, berbagai skenario, dan hasil yang akan diperoleh sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan, informasi timbal balik untuk memonitor implementasi dari keputusan yang diambil. Sistem informasi. Sistem informasi sebagai kumpulan dari subsistem apapun, baik fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Alat pengolahan dalam sistem informasi. Di sini pengolahan sistem informasi mulai dari data, proses, dan informasi. Alatnya yang pertama otak atau manusia, alat bantuan yaitu manual, mekanik, elektrik, dan elektronik. Selanjutnya, komponen sistem berbasis komputer. Yang pertama, perangkat keras hardware, perangkat lunak software, manusia brainware, prosedur, basis data, database, dan jaringan komunikasi atau communication network. Pengelompokan lainnya adalah data, orang-orang atau brainware, aktivitas, jaringan atau network, dan teknologi. Sistem informasi dan organisasi. Di dalam suatu organisasi, sistem informasi merupakan suatu alat yang dapat memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan. Informasi merupakan kunci yang memungkinkan organisasi mencapai dan memelihara kesatuan dan harmonisan tersebut. Komponen lain selain komponen sistem informasi dalam suatu organisasi yaitu tempat kerja, SDM, bagian operasional, budaya perusahaan, kekayaan, dan pengaruh. Itulah presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.